Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat muslim sejam kasih rahimakumullah. Kita akan melanjutkan bahasan berkaitan dengan membersihkan hati. Pada poin yang kedua, upaya untuk membersihkan hati dari hati orang yang beriman bisa melalui proses mahabbatullah wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Syekh Ibn Taimiyah mengatakan dalam kitabnya, mahabbatullah wa rasuluhu a'zamu wajibatil iman wa akbaru usuli wa ajallu qawa'idih. Mencintai Allah dan Rasulnya ini merupakan kewajiban yang paling agung dalam keimanan dan yang paling besar dalam masalah usul. Juga termasuk keagungan dalam kawaid. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul tentunya tidak mudah. Bagaimana cara kita mencintai Allah dan mencintai Rasulnya agar bisa menjadikan hati kita bersih daripada segala kotoran-kotoran hati. Maka wa bi taqdimi mahabbatillah wa rasulih ala ghairiha minal mahab yajidul abdu halawatal iman. Karena dengan mengkedepankan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul daripada yang lainnya, tentu ini akan menemukan keistimewaan kepada seorang hamba. Apa keistimewaannya? Adalah yajidul abdu halawatal iman. Seorang hamba akan menemukan manisnya keimanan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada bihi halawatal iman. 3 perkara. Barang siapa yang memiliki salah satu daripada yang 3, maka akan ditemukan kepada orang itu manisnya keimanan. Pertama, ayyakunallah wa rasul ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Yaitu salah satunya adalah
menjadikan Allah lebih dicintai dan Rasulnya daripada yang lainnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilahi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai daripada anaknya dan lebih dicintai daripada bapaknya dan aku lebih dicintai daripada manusia seluruhnya. Ini muttafaq alaih atas kesahihan hadis ini. Maka dengan demikian bahwa cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul tentu ini sangatlah penting. Bahkan dalam satu hadis, para ulama ada yang memaknai bahwa la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang sehingga aku, kata Nabi, lebih dicintai daripada anaknya, bapaknya, dan manusia semuanya. Seperti yang disampaikan oleh Syekhul Islam Asy-Syaikh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa idza kana la yakmilul iman hatta yakuna ar-rasul ahab ila al-insan min nafsihi wan nasi ajma'in wa mahabbatullah aula wa a'zam. Ibnu Utsaimin menyebutkan bahwa tidak sempurna iman seseorang sehingga Rasul lebih dicintai oleh manusia daripada dirinya dan daripada orang lain secara semuanya. Maka mencintai Allah itu lebih agung, lebih sempurna, lebih diutamakan. Kemudian salah seorang daripada ulama menyebutkan, wa idza kanatil mahabbatu lillah hiya haqiqatun ubudiyah wa sirruha fahiya min innama tahaqqaqa bi itba'i amrihi bi ijtinabi nahyihi fa 'inda itba'ul amri wan nahyi tatabayyanu haqiqatal ubudiyah wal mahabbah. Jadi apabila mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan daripada hakikat penghambaan, maka mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pada hakikatnya harus mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan mengikuti perintah dan menjauhi larangan itu adalah merupakan kenyataan hakikat penghambaan dan kecintaan. Sahabat muslim sejak saya rahimakumullah. Hanya saja untuk
bagaimana cara kita untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Pertama, tentu saja ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Setelahnya mengenal dan kemudian jalin perkenalan itu dengan silaturahim yang baik, misalnya dengan sesama, maka ini akan meningkatkan saling mengenal, akan menyebabkan saling mencintai. Tetapi akan mencintai Allah tentunya tidak seperti itu. Karena kita tidak mungkin kita bertemu dengan Allah secara hakikat. Tetapi bagaimana cara kita untuk meningkatkan kecintaan kepada Allah? Maka tentu kita harus banyak mengenal siapa sesungguhnya Allah yang dimaksud. Maka tentu kita harus mempelajari bahwa Allah dialah yang menciptakan kita dan yang menciptakan alam semesta. Dan Allah adalah Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah adalah pemberi rizki. Allah lah yang memberikan dan menjaga keselamatan kita. Dan Allah adalah Ahkamul Hakimin. Allah Maha Bijaksana. Dan segala-segalanya. Kita harus mengenal Allah melalui satu. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Dan maksud daripada Al-Quran ini kita bisa pahami dengan mengenal makna Al-Quran itu. Selain itu, ketahuilah nama Allah dan sifat Allah, Asmaul Husna. Karena dengan memahami dan mengetahui Asmaul Husna dan kemudian kita membaca Al-Quran, ternyata di dalam Al-Quran ini banyak menjelaskan siapa Allah yang sesungguhnya. Maka ketika kita sering membaca Al-Quran, maka disitulah akan menambah keimanan kita, kerinduan kita, pengetahuan kita, ma'rifatullah. Maka dengan banyak memahami keberadaan Allah, sifat-sifat Allah, keagungan Allah, maka kita akan muncul mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah. Maka rasa cinta kepada Allah itu tidak bisa tanpa diupayakan dengan memahami Al-Quran dan memahami sifat, mengenal sifat-sifat Allah, Asmaul Husna. Para sahabat rahimahullah begitu cintanya kepada Allah, karena mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan harian. Umar bin Khattab, salah satu sahabat yang gemar membaca Al-Quran. Utsman bin Affan, tidak kurang 3 hari sekali dia hafal. Dia tamat membaca Al-Quran. Setiap 3 hari tamat. 3 hari tamat. Berarti dalam 1 minggu 2 kali tamat membaca Al-Quran. Dalam 1 bulan bisa kita hitung 8 kali.
Maka dengan banyaknya membaca Al-Quran, ya kalau para sahabat pada waktu itu karena memang orang Arab, begitu dibaca terjemahnya sudah begitu dibaca sudah begitu paham. Nah, untuk kita, maka untuk menambah kecintaan kita kepada Allah, maka harus dibarengi. Tidak cukup hanya sekedar membaca ayatnya, tapi kita harus memahami maknanya dan kemudian menjadikan tadabbur, menghayati makna yang sesungguhnya. Dan di situ nanti akan muncul, karena ayat Allah banyak menyebutkan keagungan dan kebesaran Allah, maka di situ akan muncul rasa cinta karena keagungan dan kehebatan, kemuliaan Rahman Rahimnya. Maka akan muncul mahabbatullah, cinta kepada Allah. Begitu juga upaya untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasul, maka kita harus sering membaca tarikh atau dengan Al-Qasas, bagaimana cerita-cerita para nabi, agar kita tertanam kecintaan kepada para anbiya. Ketika kita ingin meningkatkan rasa cinta kepada nabi, sehingga dengan rasa cinta itu maka muncullah dorongan-dorongan untuk kita banyak membaca sholawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu upayanya kita harus banyak membaca tentang sejarah, bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana Nabi ketika masa kecil, bagaimana Nabi mulai diangkat menjadi seorang Rasul, bagaimana kebijaksanaan Nabi, bagaimana pergaulan Nabi dengan para sahabat, bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana makannya Nabi, bagaimana tidurnya Nabi. Itu dipelajari dan di situ nanti akan muncul. Karena kita tidak semasa dengan beliau dan bisa bagaimana kehidupan Nabi, tidak lupa lagi kita baca Hayatus Sahabah, bagaimana kehidupan para sahabat yang berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tarikh Tasyri' kita baca. Kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makarimul akhlak. Ini semuanya akan menumbuhkan rasa mahabbah. Kalau sudah kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Nabi, maka tentu saja ini merupakan amalan yang sangat agung dan meningkatkan kualitas keimanan dan membersihkan hati daripada kotoran-kotoran seperti kemunafikan, hati yang berpenyakit, ataupun kotoran-kotoran kesyirikan, yang tentu saja itu akan membawa pengaruh kepada kemurnian iman, dan kemurnian Islam juga akan merusak ibadah. Maka kotoran-kotoran itu harus dibersihkan. Ketika kita lebih meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, nanti akan muncul di situ ketaatan dengan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi dengan apa yang Allah larang. Dengan mencintai Allah itu seperti halnya Allah di dalam satu ayat
menyebutkan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, maka yang harus dijalankan adalah fattabi'uni, ikutilah perjalananku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang ditugaskan untuk memperkenalkan umat kepada Rabb-nya. Dan manusia yang menyelamatkan umat dari jalan yang berbahaya menuju jalan yang bahagia. Jannatun Na'im, sorga yang penuh dengan kenikmatan, itulah jalan yang dibawa oleh para rasul. Maka ketika kita mengakui cinta kepada Allah, maka Allah menyebutkan harus dibuktikan dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti sunnahnya, apa yang diajarkannya, baik itu sunnah fi'liyah ataupun sunnah takririyah ataupun sunnah qauliyah, maka tentu saja itu merupakan kemunafikan. Mengaku mencintai Allah tapi tidak mengikuti sunnah Rasulnya, maka itu merupakan kebohongan. Dan kebohongan itu adalah bagian daripada kemunafikan. Idza haddasa kadzdzaba, ketika berbicara bohong. Maka dengan demikian memang tidak mudah untuk meningkatkan kualitas iman, untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Allah, untuk meningkatkan kita kecintaan kepada Rasulnya, tanpa kita dekat dengan Al-Quran, tanpa kita sering membaca sejarah-sejarah bagaimana perjuangannya Rasulullah dalam menegakkan dinul Islam dan kelembutan beliau, maka tentu saja impossible, hal yang tidak mungkin. Mau bagaimana akan tumbuh rasa cinta, rasa rindu kalau kita tidak mengenalnya. Maka untuk kita cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, maka salah satunya kita harus banyak mengenal Allah dengan lebih jauh. Kenapa? Kita sangat sayang kepada orang tua kita, terutama ibu kita, karena kita sangat paham betapa tidak ada di dunia ini orang yang ikhlas, orang yang setia, orang yang penuh dengan kasih sayang, dari mulai kecil membesarkan, mengandung kita, kemudian rela tubuhnya berkeriput mencari nafkah untuk kita. Mereka rela perutnya lapar asalkan kita kenyang. Dengan kebaikan, kesetiaan, dan kasih sayang seorang ibu kepada kita, kita akan merasakan. Maka walaupun ibu kita sudah tidak lagi utuh seperti halnya masa muda dulu, tapi kasih sayang kita tidak akan bisa digantikan dengan orang lain. Kenapa? Karena kita banyak mengenal kebaikan
ibu kita, kesetiaan orang tua kita, maka dengan banyaknya kita mengetahui kebaikan-kebaikan dan kepribadian ibu kita, bapak kita, maka kita tidak rela bapak kita ataupun ibu kita disakiti oleh orang lain. Kesetiaan kita terhadap orang tua dan kepada ibu kita tentu karena kita banyak mengetahui tentang kebaikan-kebaikan. Ini gambaran kepada manusia. Padahal jasa Allah lebih banyak dan tidak bisa terhitung. Kalau kesetiaan, kasih sayang Allah, kebaikan Allah, kebaikan orang tua yang jauh berbeda dengan pemberian Allah kepada kita, sudah harus diperhitungkan dan harus dihargai, apalagi pemberian Allah dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak pernah terhitung. Kita tidak akan mampu untuk bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung pemberian Allah, maka tentu saja dari mulai kita bisa mengedip, bisa mencium, bisa bernafas, bisa mengeluarkan napas kita, bisa menggerakkan tangan kita, bisa menggerakkan kaki dan melangkahkan kaki kita. Ketika waktu malam kita bisa tidur dan memejamkan mata kita. Itu semuanya kenikmatan yang diberikan oleh Allah, lebih besar daripada kebaikan orang tua kita. Maka mencintai Allah harus lebih layak dan lebih diutamakan daripada mencintai yang lainnya. Sekalipun kita mencintai ibu, bapak, guru, anak, dan lain-lain. Maka proses untuk bagaimana cara meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya, itu tadi. Perbanyaklah membaca Al-Quran dengan makna yang harus kita ditadabburi, dihayati, dan mengenal Asmaul Husna, dan renungkan makna yang terkandung daripada 99 nama dan sifat Allah. Nanti di situ akan muncul. Yang kedua, untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Allah, maka berdialoglah sering-sering dengan Allah. Bagaimana cara kita untuk berdialog dengan Allah? Ada satu ungkapan bahwasanya orang yang membaca Al-Quran itu sama dia sedang berbicara dengan Allah. Karena Al-Quran itu merupakan solusi, dan Al-Quran itu merupakan petunjuk daripada kesesatan, dan Al-Quran itu merupakan jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan hambanya. Maka man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Siapa saja yang ingin berbicara dengan Allah, bacalah Al-Quran. Jadi tidak hanya sekedar di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran. Paling tidak setiap
selesai melaksanakan sholat fardu, simpanlah Al-Quran di sampingnya yang ada terjemahnya. Bacalah 1 ayat, kalau mampu 2 ayat, kalau senggang 3 ayat. Utamanya kita membaca ayat 1 juz dalam setiap melaksanakan sholat. Karena kita kesibukan, paling tidak 1 ayat jangan ditinggalkan. Baca. Misalnya, ihdinas siratal mustaqim. Dibaca dan kemudian diartikan, tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Dan tadaburi maknanya. Berarti Allah adalah Maha Petunjuk. Dan kalau kita ingin meminta petunjuk, maka jangan meminta kepada yang lain. Kita diperintahkan dan diajarkan oleh Al-Quran untuk meminta petunjuk kepada yang menciptakan kita dan yang memberikan segalanya untuk kita. Yakini itu, dan kemudian hayati itu, yakini dan jadikanlah sebagai sumber keimanan. Kalau 1 ayat dibaca seperti itu, dalam 1 hari 5 ayat, dalam 1 bulan 150 ayat, kalau 10 bulan itu sudah 1500 ayat. Selesai sebenarnya dalam 1 tahun 2 tahun. Dan kita bisa memahami Al-Quran. Maka orang yang mengenal Al-Quran, berarti dia dengan maknanya, maka dia akan lebih mengenal Allah lebih dalam. Dan ketika orang itu banyak mengenal Allah, pasti kecintaannya, dia akan setia dengan apa yang diperintahkan Allah. Maka orang seperti itu tidak takut mati, tidak takut miskin, hartanya harus habis pun dia tidak pernah menghitung. Karena apa? Karena melaksanakan perintah dari yang dicintai. Kenapa manusia tidak rela untuk mengorbankan hartanya, mengeluarkan zakat, padahal itu adalah perintah dari Tuhan? Karena dia merasa tidak mengenal Allah dengan sesungguhnya. Akhirnya merasa berat untuk mengeluarkan apa yang diperintahkan Allah. Padahal harta yang diberikan, yang ada pada dirinya, itu adalah merupakan pemberian Allah. Jabatan yang dia sandang, itu adalah pemberian dari Allah, tidak dari yang lain. Kesehatan juga pemberian dari Allah. Tapi kenapa? Ketika Allah memerintahkan, korbankan harta, korbankan pikiran, korbankan kemampuan, pikiran, dan jiwa, nyawa sekalipun, tentu merasa berat. Karena apa? Karena kurang mengenal dengan siapa yang memberikan perintah. Tapi ketika dia lebih mengenal Allah, maka lihat bagaimana para sahabat, bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana Ali bin Abi Thalib, ketika diperintahkan untuk mengorbankan hartanya, dia keluarkan. Kenapa? Karena beliau yakin ini adalah perintah dari Zat yang Maha dicintai. Sekalipun dia harus mengorbankan nyawanya untuk membela agamanya, maka tidak pernah mundur, tidak pernah ada rasa takut, tidak ada pernah merasa bimbang. Kenapa? Karena yakin mentaati perintah Allah yang dicintai, balasannya adalah keriduannya. Dan apabila Allah sudah ridha, maka tentu Allah akan memberikan imbalan sorga dan
keriduannya. Maka dengan demikian sahabat muslim, marilah saya secara pribadi mengajak, jadikanlah Al-Quran sebagai bacaan sehari-harian. Tadabburi, pelajari, kenali Allah yang sesungguhnya. Dan disitulah akan tumbuh kecintaan kita kepada Sang Pencipta. Mudah-mudahan materi pagi ini meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan bermanfaat untuk pribadi kita dan untuk orang lain. Billah fisabil haq, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billah fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.